to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iskak Sarbani BA selaku Ketua Yayasan Islamic Center Pangeran Diponegoro Rawalo Bandung Mas. Yang terhormat Bapak Muhtarom Sarjana Pendidikan Islam selaku Kepala Sekolah SMK Diponegoro 2 Rawalo. Yang terhormat guru dan staf karyawan SMK Diponegoro 2 Rawalo. Dan yang saya banggakan peserta MPLS SMK Diponegoro 2 Rawalo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada acara masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, dan masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita semua dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Peserta MPLS yang berbahagia, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara hari kedua Selasa 13 Juli 2021. Pengenalan kejuruan oleh kaprodi masing-masing. Peserta MPLS yang berbahagia, marilah kita mulai acara pertama dengan acara selanjutnya, yaitu pengenalan kejuruan oleh kaprodi masing-masing. Yang pertama, kejuruan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, yang akan diisi oleh Ibu Kanti Mardiasi Sarjana Ekonomi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan SMK Diponegoro 2 Rawalo yang sudah anak-anak sekalian sudah memilih sekolah di SMK kami. Mudah-mudahan nantinya akan membawa semangat menuju ke jenjang yang lebih baik. OTKP yaitu singkatan dari OTKP itu singkatan dari otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi OTKP, saya ulangi lagi, OTKP. O-nya otomatisasi, T-nya tata kelola, K-nya tata kelola, P-nya perkantoran. Yang dulu adalah jurusannya adalah sekretaris. Kemudian dari sekretaris itu dirubah lagi oleh pemerintah menjadi administrasi perkantoran atau AP. Sekarang diganti lagi menjadi otomatisasi tata kelola perkantoran. Dan kalian sudah tepat sekali sebagai anak perempuan yang feminin, ya, tepat sekali memilih jurusan sekretaris atau jurusan AP atau jurusan OTKP. Karena sekretaris identik dengan cantik, ya, cantik, kemudian sepatunya haknya tinggi, kemudian dandanannya rapi, pakaiannya rapi, tepat sekali, dan bekerja di kantor-kantor. Dan di kantor mana saja itu sekretaris itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena di sini di jurusan administrasi perkantoran itu akan diajarkan semuanya nantinya, sehingga pada waktu kalian lulus itu sudah siap pakai. Jadi SMK bisa. Nah, itu yang disebut dengan SMK bisa. Itu kalian itu sudah nanti, karena di sini adalah jurusan sekretaris, nanti kalian akan diajari bagaimana cara bertelepon yang baik, yang benar, kemudian bagaimana cara membuat
surat-surat undangan, surat keluar dan surat masuk dan lain sebagainya. Ya, nanti akan saya Ibu jelaskan satu persatu. Ya. Sekarang pengertian dari OTKP itu sendiri. Pengertian dari OTKP adalah sebagai sebuah, coba ya monggo disimak, sebagai sebuah sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mendistribusikan atau menyampaikan pesan, dokumen atau komunikasi elektronik lainnya antar individu, antar lembaga, antar badan usaha, antar instansi dalam suatu perkantoran. TKP, apa sih yang akan dipelajari di dalam sekretaris itu sendiri? Yaitu yang pertama adalah penataan pengelolaan arsip. Apa itu arsip? Arsip adalah surat-surat, semua yang ada di kantor, semua yang ada di kantor, baik itu surat-surat, baik itu ijazah, baik itu KTP, KIP-nya kalian semuanya, KK, kemudian formulir dan lain sebagainya yang disimpan di dalam filing cabinet atau di dalam order atau dalam lemari. Ini ordernya, ini yang namanya order. Ini untuk menyimpan arsip atau menyimpan surat-surat secara sederhana. Nantinya ini pun akan disimpan di dalam lemari atau di dalam filing cabinet. Nah, itu namanya, kalau disimpan itu namanya arsip ya. Kemudian penataan atau pengolahan dokumen surat-surat. Jadi surat-surat ini supaya tertib, supaya nantinya kalau dicari itu cepat ya, tepat dan cepat. Itu hanya 1 menit, dibutuhkan waktu hanya 1 menit. Dan ini hanya yang dimiliki oleh jurusan sekretaris saja. Kalau yang jurusan TSM atau jurusan TKJ atau jurusan farmasi ini nggak bisa ya. Jadi ini keuntungan kalian semuanya adalah memilih jurusan sekretaris. Jadi nanti akan pandai, akan terampil, akan pintar dalam mengolah, menata, mendokumenkan arsip atau surat-surat. Jadi nantinya surat tersebut kalau sudah dibuat atau kalau sudah diketik atau kalian menerima surat-surat dari instansi lain, itu nantinya akan masuk dalam buku agenda. Terus kemudian setelah masuk buku agenda, terus nanti dimasukkan ke dalam snare header ya. Snare header ini, snare header seperti ini. Kalian pasti paham mana snare header yang ada ininya ya. Nah, ini namanya snare header ya. Atau masuk stop mark ya, atau masuk stop mark atau folder ya. Kalau ini tadi order, istilahnya dalam kearsipan ini order, sama saja untuk menyimpan arsip atau surat. Kalau ini istilahnya adalah stop mark. Kalian biasa menyebutkan stop mark. Kalau dalam istilah kearsipan adalah folder ya, folder. Terus kemudian ini snare header ya, snare header. Nah, supaya apa? Supaya tertib, supaya tidak mudah hilang. Terus kemudian menggunakan sistem ya, menggunakan sistem kearsipan, yaitu dalam sistem kearsipan ya, dalam sistem kearsipan itu ada 5, yaitu yang akan saya terangkan nanti. Ada 5 cara, yaitu sistem abjad, sistem tanggal atau kronologikal, kemudian sistem subjek atau sistem masalah, kemudian sistem nomor atau numerik ya, kemudian sistem wilayah atau geografis. Nah, kelima ini biasanya dipilih oleh instansi salah satu ya, supaya memudahkan dalam mencari arsip kembali
menata arsip dan mencari arsip. Jadi nanti sudah ada kodenya, yaitu di sini ada kode A, B, C, D, E, F. Nah, jadi nanti suratnya juga diberi kode. Suratnya juga diberi kode A misalnya, sesuai nanti ditaruh di sini di belakang garis A gitu ya. Nah, makanya dalam menempatkan dan mencari arsip itu nanti akan mudah sekali. Jadi tidak mangga-mangga atau tidak madu-madu atau tidak ditumpuk jadi satu. Nanti pada waktu ditanya oleh pimpinan kita kebakaran jenggot atau di mana arsipnya. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi tidak mencari di mana. Jadi sudah ada ininya ya. Ini namanya guide ya, untuk menyekat huruf-hurufnya agar nanti pada waktu dicari itu hanya 1 menit, mencari arsip itu tidak lebih dari 1 menit ya. Visi jurusan OTKP, visinya adalah menghasilkan lulusan untuk menjadi tenaga sekretaris junior yang lulus, terampil dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Misi jurusan OTKP yaitu mendidik siswa dalam bidang bisnis dan manajemen, khususnya kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran agar menjadi tenaga siap kerja. Mendidik siswa agar mampu memilih karir berkompetensi dan mengembangkan sikap yang profesional. Yang terakhir adalah tujuan kompetensi keahlian OTKP adalah 1. Mencetak tenaga kerja menengah yang menguasai bidang administrasi yang kompetitif dalam era globalisasi, berkualitas, berkarakter, berakhlak dan berbudaya. Yang kedua, mencetak tenaga kerja menengah yang menguasai bidang administrasi yang mandiri dan bertanggung jawab dalam bidangnya. 3. Mengembangkan ilmu untuk dirinya dan orang lain, cerdas, ulet dan berkepribadian dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 4. Mampu memanfaatkan teknologi terbaru untuk mendukung pekerjaan administrasi perkantoran. Yang kelima, memiliki kecintaan dan kepedulian terhadap budaya lokal. Demikian tadi sekedar wawasan dari pengenalan jurusan. Terima kasih kepada Ibu Kanti Mardiasi, Sarjana Ekonomi, yang telah memberikan kita wawasan tentang tata kelola perkantoran. Pengenalan kejuruan kedua akan diisi oleh jurusan AKL, Akuntansi Keuangan dan Lembaga, yang akan diisi oleh Dr. Andes Juwahir. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, para bapak dan ibu guru beserta staf karyawan TU yang saya hormati pula, serta para peserta didik baru SMK Ponegoro Warawaro yang berbahagia. Perkenalkanlah saya mengenalkan diri. Nama saya Juwahir, dengan alamat Rawalo RT 1 RW 6, mengajar mata pelajaran akuntansi dan ketua jurusan akuntansi. Visi dan misi SMK Ponegoro Warawaro. Visi: terwujudnya siswa yang alim dan soleh, berprestasi, berpedoman Al-Quran, serta berakhlak karimah. Dasar kompetensinya membedakan antara jurusan akuntansi dan yang lain, yang tidak ada pada jurusan yang lain, yaitu yang pertama adalah pelajaran etika profesi, yang kedua pelajaran aplikasi pengolahan atau skripsi, keempat akuntansi dasar, dan yang ketiga akuntansi dasar, dan yang keempat perbankan dasar. Kompetensi kalian
pertama praktikum akuntansi usaha jasa dagang dan manufaktur. Yang kedua praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. 4 akuntansi keuangan. 4 komputer akuntansi. 5 administrasi pajak. Dan 6 produk kreatif dan kewirausahaan. Nantinya setelah kamu selesai akan dapat 1 administrasi mengelola administrasi gudang. Yang kedua akan bisa menjadi kasir atau teller. 3 dapat membuat laporan keuangan baik manual maupun menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Yang keempat bisa berwirausaha, dan yang kelima bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan ambil jurusan akuntansi yang nantinya akan menjadi sarjana akuntansi dan gelar AK. Para peserta didik yang berbahagia, dari kami sekiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andis Juwahir yang telah memberikan wawasannya tentang keuangan. Pengenalan kejuruan berikutnya yaitu kejuruan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, yang akan diisi oleh Bapak Tuslim Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi pada anak-anak khususnya jurusan TKJ. Saya ucapkan selamat datang di SMK Diponegoro 2 Rawalo. Saya mewakili ketua jurusan TKJ, nama saya Pak Tuslim Eskom, asli dari Cilacap. Saya mewakili prodi TKJ untuk menyampaikan beberapa istilah atau beberapa materi tentang TKJ. Untuk pengenalan lab akan saya kenalkan. Jadi ini adalah lab TKJ. Lab TKJ yang nantinya anak-anak bisa untuk praktek ya, kejuruan. Di sini nanti anak praktek satu komputer, 1 anak ya. SMK Diponegoro 2 Rawalo punya 3 lab ya, TKJ 1, TKJ 2, lab AK, dan satunya lab KKPI atau TIK. Itu bisa dimanfaatkan untuk TKJ. Hampir semua mapel TKJ nantinya praktek ya di lab dengan fasilitas AC. Ini saya hidupkan AC-nya. Jadi kalian nanti dapat materi-materi dari mapel TKJ, nanti langsung bisa dipraktekkan. Untuk mapel kelas 10 nanti ada pemrograman dasar, ada komputer jaringan KJD, komputer jaringan dasar, ada sistem komputer, SKD atau sistem komputer, ada 4 mapel ya. Pemrograman dasar, sistem komputer, KJD, itu desain grafis. Yang satu lagi desain grafis. Ini satu lab, kalian bisa menikmati fasilitas lab ini, internet juga full. Tuh, kalau pemrograman dasar nantinya berarti kalian belajar tentang program pemrograman. Jadi nanti kalau desain grafis ya kalian akan belajar desain sederhana menggunakan Photoshop. Ada Photoshop bisa dengan Paintbrush, Corel,
Jadi belajar desain sederhana untuk arahnya ya menjadi desainer yang handal. Tuh. Terima kasih kepada Bapak Tuslim yang telah memberikan wawasannya tentang teknik komputer dan jaringan. Kejuruan yang terakhir yaitu teknik bisnis sepeda motor yang akan diisi oleh Bapak Indra Ferry Swaster, Sarjana Teknik. Kepada beliau kami persilahkan. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 10 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK di Ponegoro 2 Rawalo, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jurusan yang kita cintai dan kita banggakan ini, yaitu jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK di Ponegoro 2 Rawalo. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Indra Ferry Swaster, biasa dipanggil dengan Pak Ferry. Saya kebetulan diberikan amanah oleh SMK di Ponegoro 2 Rawalo untuk menjabat sebagai Ketua Program Keahlian atau Ketua Program Studi Teknik dan Bisnis Sepeda Motor tahun pelajaran 2021-2022 ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, segala kegiatan kita lakukan secara daring sesuai dengan instruksi pemerintah dan instruksi sekolah. Maka dari itu termasuk pengenalan jurusan juga kita lakukan secara online ataupun daring. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan profil dari jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK di Ponegoro 2 Rawalo, sehingga kalian bisa tahu apa itu jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor dan tujuan kalian untuk masuk ke jurusan atau program keahlian tersebut. Deskripsi dari Teknik dan Bisnis Sepeda Motor itu yaitu program keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK di Ponegoro 2 Rawalo merupakan salah satu jurusan otomotif favorit yang paling diminati oleh masyarakat. Di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, siswa dituntut untuk mempelajari tentang sepeda motor yang didukung oleh sarana dan prasarana sesuai dengan standar industri, instruktur yang ramah dan kompeten, hingga dukungan industri berskala internasional dari segi peralatan hingga pengetahuan tentang teknologi sepeda motor terbaru. Anak-anakku, siswa kelas 10 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK di Ponegoro 2 Rawalo, target pendidikan yang ingin kalian capai dan yang akan kalian capai di SMK di Ponegoro 2 Rawalo ini, terutama di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor ini, yaitu yang pertama adalah menguasai teknologi terkini sepeda motor, baik tipe karburator ataupun smart motor injection dengan teknologi yang paling baru ataupun yang paling mutakhir. Kemudian yang kedua, mampu melakukan perbaikan sistem engine, sistem sasis, sistem kelistrikan sepeda motor, dan modifikasi sepeda motor. Dan kalian diharapkan mampu melakukan perbaikan sepeda motor jenis Matic, Cup, Moped, dan tipe Sport.
kemudian mampu melakukan perbaikan semua jenis dan tipe sepeda motor, serta mempunyai jiwa kewirausahaan di bidang otomotif, khususnya otomotif, teknik, dan bisnis sepeda motor. Profil lulusan dari jurusan teknik dan bisnis sepeda motor SMK Diponegoro 2 Rawalo yang kita harapkan yaitu, atau yang kita miliki, yaitu siswa dituntut memiliki yang pertama adalah karakter, attitude, dan sopan santun serta perilaku yang baik. Kemudian yang kedua, wawasan kebangsaan dan perilaku ahlus sunnah wal jamaah serta berbudaya industri. Dan siswa juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar kompeten di bidang teknologi sepeda motor, baik dalam pemeliharaan mesin, sasis, ataupun kelistrikan, serta kerja di dunia industri. Siswa lulusan dari TPSM atau Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Diponegoro 2 Rawalo juga dituntut dapat memiliki skill sebagai teknisi atau mekanik di semua bengkel resmi ataupun berwirausaha di bidang otomotif, khususnya otomotif sepeda motor. Anak-anakku siswa kelas 10 SMK Diponegoro 2 Rawalo jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, jurusan kalian ini memiliki keunggulan, yaitu yang pertama adalah kurikulum terintegrasi dengan industri. Dalam hal ini kita telah bekerja sama dengan dealer resmi ataupun perusahaan-perusahaan resmi yang mengeluarkan produk sepeda motor, terutama produk dari Honda. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran berbasis PBET dan Teaching Factory. PBET ini yaitu Production Based Education Training dan Teaching Factory. Nanti bisa kalian ketahui saat kalian telah memasuki kelas 2 dan kelas 3. Kemudian yang berikutnya yaitu adanya budaya industri di sekolah kita, mulai dari sikap, tingkah laku, cara berpakaian, serta segala hal yang berhubungan dengan industri kita terapkan di SMK. Tentunya pada saat kalian tatap muka serta pada saat daring pun juga kita lakukan, terutama dalam hal kedisiplinan dan sopan santun serta tingkah laku dalam sehari-hari. Dan yang terakhir, UKK itu kita selalu dihadiri oleh perwakilan dari industri dan dunia kerja. Setiap tahun sekolah kita atau jurusan teknik dan bisnis sepeda motor selalu mengadakan ujian kompetensi kejuruan yang dihadiri oleh perwakilan dari industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Dalam hal ini bengkel dari resmi Honda ataupun dealer dari Honda di tingkat kabupaten. Kemudian prestasi yang kita capai yaitu pernah menjadi juara 4 LKS tingkat kabupaten, serta berturut-turut selalu meraih 10 besar di tingkat kabupaten dalam hal LKS atau lomba kompetensi siswa. Dalam hal ini dari 25 sekolah di tingkat kabupaten kita selalu masuk ke dalam 10 besar. Dan yang paling utama karena dalam hal ini itu terdapat pandemi COVID-19, maka beberapa tahun belakangan lomba atau LKS tingkat kabupaten ditiadakan, sehingga mau tidak mau kita harus mematuhi segala yang ditentukan oleh pemerintah sehingga tidak diadakan lomba dan akhirnya kita tunda dahulu. Semoga kedepannya dari kalian siswa-siswi kelas 10 teknik dan bisnis sepeda motor SMK Diponegoro 2 Rawalo dapat tercipta bibit-bibit
yang dapat mengharumkan nama sekolah dan membanggakan diri kalian sendiri serta orang tua kalian dengan meraih atau memperoleh prestasi yang lebih baik di bidang akademis. Sekian penyampaian dari saya, profil jurusan SMK Diponegoro 2 Rawalo, jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Semoga kalian bisa selalu bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun dalam kondisi daring atau kondisi pandemi. Selalu kenakan masker dan patuhi protokol kesehatan, dan selalu jaga kesehatan kalian, imunitas tubuh. Selalu semangat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Dira Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Terima kasih kepada Bapak Ferry yang telah memberikan wawasan tentang kejuruannya. Demikian acara MPLS pada hari Selasa 13 Juli 2021 dan akan dilanjutkan besok pada hari ketiga dengan materi yang lain. Tetap semangat menjalani serangkaian kegiatan MPLS dan tetap patuhi prokes. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.